tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Jadi bagaimana cara anak memasarkan melalui media sosial, melalui marketplace, dan mungkin ada beberapa website yang jadi mencari judi yang sesuai dengan kompetensi keahliannya, dan who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else. Jadi tidak hanya menjahit, tapi kita anak-anak harus menjahit yang menghasilkan hasilnya layak jual. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tristan, para pemerhati SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Pagi ini kita berada di SMK Negeri 3 Surakarta. Kebetulan di sini ada Pak Ali sebagai penanggung jawab dari laboratorium pemasaran ini. Pak Ali, apa yang dilakukan ya, di dalam pembelajaran praktek anak-anak itu? Untuk pembelajaran kesehariannya, kami beserta anak-anak sama-sama belajar tentang bisnis online. Jadi bagaimana cara anak memasarkan melalui media sosial, melalui marketplace, dan mungkin ada beberapa website yang bisa kita jadikan kerjasama sebagai mitra untuk memasarkan produk. Selain itu, kami juga masih memberikan pelajaran mengenai penataan produk. Ya, di sini bisa dilihat bahwa di sini ada beberapa produk yang ditata. Ini sebagai kompetensi sebagai tenaga penjual. Jadi selain anak bisa memasarkan secara online, anak juga kompeten dalam bidang kasir atau sebagai pelayan penjual. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana kerjasama yang dilakukan di antar kompetensi intra sekolah di lab yang berikutnya. Peminatnya yang akuntansi ini masih bagus, Pak. Jadi jumlah pendaftar untuk setiap tahunnya ini masih bagus, masih mengalami peningkatan. Jadi ternyata untuk jurusan akuntansi ini masih menjadi pilihan untuk kelompok untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen. Untuk PKL-nya, ya kami berusaha untuk mencari dudi, Pak. Jadi mencari dudi yang sesuai dengan kompetensi keahliannya, dan terakhir ini ada kami menggandeng dengan perbankan pemerintah yang tempat untuk PKL, dan kebetulan tahun ini siswa kelas 12 sedang melaksanakan PKL selama 6 bulan. Nanti sampai pertengahan bulan Oktober tahun 2022. Oke, ini salah satu
kompetensi yang dijadikan sebagai unggulan, ya, tata busana, atau sekarang kompetensi busana saja. Dan di kompetensi ini lebih ditekankan kepada bagaimana menggali kemampuan anak-anak kita di dalam mengembangkan desainnya. Sehingga nanti begitu mereka keluar, mereka sudah familiar, tidak lagi gagap dengan teknologi. Bu Endrina, Ya Pak. bagaimana konsep pengembangan kompetensi busana ini? Karena ini salah satu SMK yang benar-benar konsen di bidang ini. Ya. Baik, untuk busana, karena saat ini kita sudah PK, kita mengembangkan busana ini tidak hanya secara manual. Jadi untuk membuat desain itu kita sudah menggunakan digital, baik pola 2 dimensi maupun desain 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi Clow. Jadi pada saat peserta didik itu membuat rancangan, dia sudah bisa melihat detailnya, menggunakan bahannya seperti apa itu dengan menggunakan komputer. Nanti kalau sudah tahu duduk busana ini pada badan, ini kita melalui avatar, baru bisa nanti kita produksi. Jadi untuk penawaran ke industri, rencananya ke customer ya Pak ya, itu rencananya kita juga dengan menggunakan desain dulu. Desain 3 dimensi kita tawarkan dulu, manakala pelanggan itu sudah oke, baru kita produksi. Seperti itu. Kan di kompetensi busana ini tidak hanya desain, tetapi Betul. juga perlu juga bagaimana manajemennya, Betul. bagaimana produksinya, bagaimana menyiapkan mereka menjadi desainer-desainer yang handal. Iya. Apa rencana sekolah, terutama Bu Hen, dalam mengembangkan kompetensi anak-anak ke depan? Ya, baik, dalam mengembangkan kompetensi anak-anak siswa SMK 3 Surakarta, khususnya yang jurusan busana, kita menggandeng industri karena kita ingin anak-anak yang kita hasilkan itu adalah kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Kita menggandeng adalah untuk industri di bidang digital, desain digital, dan juga untuk produksi garment. Jadi kita ada 2 industri yang kita gandeng, 2 jenis ya. Jadi untuk anak-anak, melatih anak-anak kompetensi anak-anak menjahit, kita bekerja sama dengan garment, di mana nantinya kita ingin bahwa garment tersebut pesan kepada SMK 3 Surakarta untuk produksinya. Oke sahabat Tristan, para pemerhati SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia, SMK tanpa industri pasti seperti sayur tanpa garam. Artinya 2 bidang atau 2 sisi ini harus berjalan bersama-sama. Industri membutuhkan tenaga-tenaga profesional dari SMK atau lulusan-lulusan SMK yang handal, yang siap bekerja. Sebaliknya, sekolah-sekolah kejuruan juga membutuhkan bimbingan agar mereka bisa memahami betul iklim industri. Kita akan lihat satu lagi lab busana. Ini lab produksi, ya. Kebetulan hari ini adalah hari libur anak-anak kita, sehingga kita sempatkan untuk melihat bagaimana kondisi laboratorium yang ada di SMK Negeri 3 Surakarta. Tidak seluruh SMK kita memiliki peralatan yang lengkap, tetapi keterbatasan yang ada jangan menjadi penghalang kita di dalam mengembangkan kompetensi anak-anak kita, di dalam mengembangkan SDM yang kita cita-citakan. Justru keterbatasan ini harus kita jadikan sebagai cambuk untuk lebih maju dan lebih berkembang ke depan. Bu Hen, Ya Pak. ini di ruang produksi ini biasanya anak-anak kita ini melaksanakan apa? Biasanya anak-anak melaksanakan pembelajaran namanya pelajaran busana industri. Busana industri berarti dia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan proses yang biasa dikerjakan oleh industri. Jadi tidak hanya menjahit, tetapi kita anak-anak harus menjahit yang menghasilkan hasilnya layak jual. Oh, mereka di sini dilatih juga untuk apa? Untuk Membuat produk. membuat produknya. Betul, membuat produk. Nah, keinginan kita membuat produk anak-anak ini bukan produk yang dia dijual disimpan di lemari, tetapi dia memproduksi bisa layak jual untuk konsumen, untuk masyarakat umum.
Untuk masyarakat umum mereka jual melalui daring tadi. Iya, betul. Ya. Melalui online. Bekerja sama dengan anak-anak pemasaran. Contohnya pada saat anak-anak busana memproduksi pakaian. Dia untuk menghitung harga jual, kita bekerja sama dengan anak-anak akuntansi, di mana anak-anak akuntansi ini untuk penghitungan lebih rigid, lebih detail. Kemudian untuk pemasarannya kita bekerja sama dengan anak-anak pemasaran, di mana dia sudah diajari bagaimana menjual secara online, bagaimana mengambil gambar, kita bekerja sama dengan anak-anak DKV, dan untuk administrasi penjualannya kita bekerja sama dengan anak-anak perkantoran. Jadi apabila sinergi di tiap jurusan dalam sekolah ini bisa berjalan dengan lancar, saya yakin SMK Negeri 3 Surakarta akan menjadi SMK yang moncer telu. Moncer telu ini moncer dalam penampilan, moncer dalam pelayanan, dan moncer dalam prestasi. Oke, sahabat, ini satu filosofi yang luar biasa ya, filosofi moncer telu yang digaungkan oleh SMK Negeri 3 Surakarta. Moncer telu itu moncer di bidang pelayanan, penampilan, dan prestasi. Kita dukung terus perkembangan SMK 3 agar menjadi SMK yang unggul dan SMK yang benar-benar kompeten dalam mengembangkan SDM untuk Indonesia dan untuk mengganti atau meregenerasi sumber daya manusia Indonesia ke depan. SMK Negeri 3 Surakarta adalah SMK unggulan, SMK yang benar-benar diharapkan mampu menjadi kawah candra di muka untuk pengembangan SDM di bidangnya. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.